Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Kabir Al-Muta'al, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbihi wa alihi. Amma ba'd, para habaib, para kiai, para asatidah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita diizinkan oleh Allah untuk berkumpul semacam ini, untuk mengenang Rasulullah SAW, mengingat beliau, mengkaji tentang sejarah daripada kehidupan beliau yang penuh dengan makna, yang penuh dengan pelajaran, yang dapat menanamkan kecintaan di dalam hati setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nikmat semacam ini dijaga dan dilestarikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sosok baginda Rasulullah SAW adalah sosok yang istimewa. Kita sama-sama saat ini membaca sejarah kelahiran beliau melalui kitab Maulid Sentul Durat yang disusun oleh Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang menceritakan tentang kelahiran beliau secara singkat, yang juga diceritakan di dalamnya tentang sejarah perjalanan Isra wal Mi'raj, syama'il beliau, mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu sangatlah istimewa, akan dapat membangkitkan kecintaan di dalam hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab setiap orang di antara kita apabila telah lahir cinta di dalam hatinya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti cinta yang ada di dalam hatinya akan mendorong dia untuk meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peneladanan kepada Rasulullah adalah ainut taqwa, adalah taqwa yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan taqwa kita akan meraih keridhaan dari Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat adalah dengan takwa dan peneladanan kepada Rasulullah SAW. Tetapi itu semua berawal daripada cinta kepada Rasulullah SAW. Dan cinta di dalam hati dapat dibangkitkan dengan mempelajari, mengkaji sosok baginda Rasulullah SAW. Sebab setiap orang di antara kita, setiap manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan sifat condong kepada keindahan, condong kepada ketampanan, condong kepada hal-hal yang baik dan bagus. Itulah sifat manusia tatkala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berpaling dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang tercela. Sifat manusia semacam itu. Ketika kita mengkaji sosok Rasulullah, maka sungguh yang akan kita dapati dari sosok beliau hanyalah kebaikan. Yang akan dapat kita dapati dari sosok Rasulullah SAW adalah keindahan, baik itu dari fisiknya, dari budi pekertinya, dari syama'ilnya, akhlaknya, fisiknya, bahkan daripada mukjizat-mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang membuktikan bahwa beliau adalah utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad khalaqahu Allahu ala ahsani surah, fiha jami'ul mahasini mahsura wa 'alaiha maghsura. Allah ciptakan Nabi besar Muhammad SAW dengan bentuk yang paling bagus. Fiha jami'il mahasini mahsura, di dalam sosok Nabi Muhammad terdapat segala jenis keindahan, kemuliaan yang pernah Allah ciptakan, dituangkan seluruhnya pada sosok Nabi Muhammad SAW. Dan sungguh hanya keindahan saja yang ada pada sosok baginda Rasulullah SAW. Mukjizat beliau begitu agung, akhlak beliau begitu agung, perilaku beliau begitu agung. Itu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, yang senantiasa mendampingi Rasulullah SAW, banyak menceritakan tentang mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bilang, sebab ini Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang cinta kepada ilmu, senantiasa mendampingi Rasulullah SAW, hampir 24 jam mendampingi Rasulullah setiap harinya. Beliau rela tidak makan, beliau rela tidak minum, beliau rela mengganjal perutnya dengan batu menahan lapar, agar tidak ada satu apapun yang luput baginya
dari sosok Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampai terkadang beliau bercerita tentang kenangan saat beliau mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menahan rasa lapar. Beliau bilang terkadang saya mengganjal perut saya dengan batu, menahan lapar agar tidak ada satupun yang luput bagi saya daripada ucapan Nabi Muhammad atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata Sayyidina Abu Hurairah, terkadang saking laparnya perutku ini, aku sampai melilit perutku, sampai berguling-guling di di masjid Nabi Muhammad, di Masjid Nabawi, karena menahan rasa lapar. Ada beberapa orang masuk melihat aku berguling-guling kelaparan, dia menyangka bahwa aku ini lagi ayan atau gila. Padahal demi Allah aku seperti itu nggak lain karena rasa lapar yang aku tahan itu semua demi untuk menimba ilmu dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai satu kali kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, saya betul-betul kelaparan. Itu waktu saat masuk waktu sholat, hadir para sahabat ikut sholat di masjid Nabi. Saat itu aku melihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saya mendatangi Abu Bakar Siddiq untuk bertanya kepadanya beberapa ayat dari kitab Allah yang saya seakan-akan saya nggak paham, padahal saya paham. Saya bertanya kepada Abu Bakar, tujuan saya bukan untuk mengetahui ilmu, sebab saya udah tahu ilmunya. Begitu, tujuan saya bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar agar beliau mengajak saya makan ke rumahnya, karena ini udah lapar banget, mau minta, mau ngomong nggak enak. Cuman dengan cara semacam itu, ya seakan-akan nih pulang dari sholat duhur, ya dihadang Sayyidina Abu Bakar bertanya beberapa ayat dalam Al-Quran, berharap Abu Bakar bilang, ayo Abu Hurairah kita bicaranya ngobrolnya di rumah sambil makan, seperti itu. Tapi ternyata Sayyidina Abu Bakar hanya menjawab pertanyaan Abu Hurairah dan terus berlalu tanpa mengajak Abu Hurairah makan di rumahnya. Putus harapan Sayyidina Abu Hurairah kepada Sayyidina Abu Bakar. Berlalu Sayyidina Abu Bakar, nggak lama lihat di depannya Umar bin Khattab sedang jalan, dihampiri mau keluar dari masjid, dihampiri oleh Abu Hurairah juga begitu, bertanya beberapa ayat. Tujuannya bukan untuk tahu ayat itu atau memahami ayat itu, dia udah lebih paham karena beliau duduk dengan Rasulullah SAW, tapi ingin diajak ke rumahnya. Tapi ternyata Umar bin Khattab ya hanya menjawab dan berlalu meninggalkan Abu Hurairah. Udah putus harapan. Tiba-tiba nggak lama keluar Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi Muhammad keluar, beliau melihat rasa lapar di wajah saya. Beliau paham betul. Beliau panggil, ya wahai Abu Hurairah, sini. Labbaik ya Rasulullah, ayo ikut saya. Nabi melihat rasa lapar di wajahnya Abu Hurairah, diajak oleh Nabi Muhammad ke dalam rumahnya. Begitu masuk ke dalam rumah, Nabi Muhammad SAW melihat di dalam rumahnya ada satu gelas, isinya susu. Susu dapat mengganjal rasa lapar. Nabi bertanya kepada keluarganya, ini susu dari mana? Barusan nggak ada. Ya Rasulullah, kebetulan tetangga kita Fulan mengirimkan hadiah kepada kita agar kita minum dari sini. Nabi dengar gitu bilang kepada Abu Hurairah, ayo sini masuk. Masuk Abu Hurairah, lihat ada susu, Abu Hurairah senang gembira. Nah ini yang saya cari. Baru mau duduk, Nabi bilang sama Abu Hurairah, ya Bahir, panggil kawan-kawan kamu yang di masjid itu daripada Ahlus Suffah, jumlah mereka sekitar 70 orang. Itu panggil, mereka juga kelaparan sama seperti kamu. Dengar gitu Abu Hurairah nggak bisa menolak perintah Rasulullah. Cuman dia berpikir, satu gelas Nabi manggil 70 orang, apa bagiannya Abu Hurairah dari di gelas kayak begini. Tetapi perintah dari Rasulullah, beliau keluar, beliau panggil tuh semua orang-orang daripada Ahlus Suffah yang ada di masjid. Mereka semua masuk, duduk di tempatnya masing-masing. Setelah mereka duduk, Nabi bilang sama Abu Hurairah ambil itu gelas, ayo berikan kepada setiap orang dari mereka satu persatu agar meminum. Semua dari mereka juga sama kayak Abu Hurairah, kelaparan berhari-hari mereka mungkin gak makan. Abu Hurairah udah putus asa, ini gak bakal kebagian saya, ini sekali teguk sama orang lapar habis. Ini 70 orang semuanya lapar seperti dia. Sampai akhirnya Abu Hurairah diperintahkan Rasulullah memberikan orang pertama. Dia duduk depannya, ya jangan dihabisin deh susu itu. Ini minum orang pertama dengan dengan lahapnya sampai dia kenyang. Setelah kenyang udah minum terus jalan. Abu Hurairah ketakutan habis, ternyata masih ada. Nabi bilang, ayo orang yang kedua, berikan dia minum. Yang kedua juga begitu, minum dengan lahap sampai habis. Abu Hurairah ketakutan, deg-degan, nih habis nih, nggak kebagian, saya udah kelaparan berhari-hari. Dilihat nggak berkurang. Heran Abu Hurairah, sampai satu demi satu semuanya meminum dari air susu tersebut. Ya,
atas perintah Rasulullah SAW hingga semuanya minum. Rasul nanya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, apakah tersisa yang belum minum? Abu Hurairah bilang, ya Rasulullah, nggak tersisa siapapun kecuali saya dan kamu. Maka Rasul bilang, kalau gitu Abu Hurairah, kamu minum sekarang. Maka Abu Hurairah minum. Dia minum dengan lahap sampai kenyang. Udah selesai ya Rasulullah, saya udah selesai. Nabi bilang, enggak, minum lagi. Kamu yang dari kemarin mengeluh kelaparan, minum lagi. Ya Rasulullah, udah minum, perintah. Minum lagi Abu Hurairah sampai kembung. Ya Rasulullah, cukup udah. Nabi bilang, enggak, minum lagi. Perintah dulu. Karena perintah dia minum udah sampai ke kerongkongan. Nabi bilang, minum lagi. Abu Hurairah bilang, ya Rasulullah, udah cukup. Lam ajad dia dari kemaslah, saya udah nggak dapetin tempat lagi bakal ini susu, katanya Rasulullah. Kalau gitu bawa kemari. Maka saat itu diminum oleh Rasulullah dan habis. Bayangin, satu gelas tapi berkat tangannya baginda Rasulullah, berkat perintahnya Rasulullah, mukjizat Nabi besar Muhammad. 70 orang yang kehausan, yang kelaparan, semuanya meminum dengan berkat Rasulullah SAW. Abu Hurairah sendiri pernah bercerita, dia bilang, ada 3 musibah besar yang menimpa saya. Apa itu? Saya nggak pernah dapetin musibah yang lebih besar dari ketiga musibah ini. Apa itu? Ketika ditanya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi fi Dalailun Nubuwah, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, saya tertimpa 3 musibah besar. Nggak pernah saya mendapati 3 musibah yang lebih berat dari ini. Yang pertama, ketika ditanya, adalah wafatnya Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua adalah terbunuhnya Utsman bin Affan. Itu 2 musibah yang sangat besar bagi saya. Dan yang ketiga, kata Sayyidina Abu Hurairah, al-mizwad. Mizwad itu kantong isinya perbekalan. Isinya perbekalan. Itu yang ketiga. Orang-orang ketika mendengar itu bertanya, apa yang kamu maksud dengan kantong bekalmu itu? Beliau mengatakan, dulu semasa Nabi Muhammad masih hidup, katanya, pernah Nabi panggil saya. Nabi bilang, ya Abu Hurairah, hal ma'aka syai', kamu punya sesuatu yang bisa dimakan? Maka Abu Hurairah bilang, ya Rasulullah, nggak punya apa-apa kecuali di kantong bekal ini. Apa isinya? Beberapa butir kurma. Nabi bilang, bawa kemari. Dituang oleh Nabi Muhammad. Abu Hurairah menghitung, jumlahnya 20 butir kurma. Jumlahnya 20 butir kurma. Maka Nabi mengambil satu persatu, dibacain nama Nabi. Itu tiap kurma, habis dibacain, dimasukin ke dalam kantong bekal itu. Ambil lagi yang kedua, dibacain nama Nabi dan dimasukin ke kantong bekal itu. Sampai 20 butir itu semuanya dibacain nama Nabi, dimasukin ke dalam kantong. Terus Nabi bilang kepada Abu Hurairah, panggil orang-orang supaya mereka ikut makan sama kita. Maka saat itu diraup oleh Abu Hurairah, diberikan, dituang di piring, orang-orang pada makan. Puluhan orang makan dari kurma tersebut sampai mereka kenyang. Setelah semua makan, Rasul bilang kepada Abu Hurairah, ini kantong kamu bawa, kamu mau makan, makan dari situ, tapi jangan dituang, kata Rasulullah. Ambil dengan tangan kamu, jangan kamu tuang. Abu Hurairah bilang, saya memakan dari kurma itu dari sejak hari itu sampai Nabi Muhammad SAW wafat, beberapa tahun dari kejadian itu. Terus di zaman Abu Bakar Siddiq 2 tahun lebih, saya makan kurma tuh, hidup saya makan, saya sekeluarga dari situ. Terus setelah Abu Bakar Siddiq wafat, Sayyidina Umar bin Khattab menjabat sekian tahun, saya makan kurma saya tuh, hidup saya dari situ. Sampai Utsman bin Affan menjabat dan beliau terbunuh, saya makan tuh selamat hampir 20 tahun lebih atau 30 tahun lebih, saya makan kurma dari situ. Yang tadinya cuma 20 butir, tapi dibacain nama Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah bilang, saat terbunuhnya Utsman bin Affan, terjadi huru-hara besar di kota Madinah, terjadi penjarahan besar-besaran, sampai rumah saya termaksud yang dirampok dan dijarah. Yang saya sedih betul, ini kantong ini termaksud barang yang dicuri orang, katanya. Itu yang membuat saya sedih. Ini katanya Abu Hurairah, saya lebih daripada ratusan kuintal makan kurma dari kantong yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam rezekinya kita berkat Nabi besar Muhammad SAW. Berkat sosok yang agung yang mulia ini, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Ya Rabbal Alamin. Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita. Di sini banyak sekali, ada Habib Salim, ada Habib Muhammad bin Hussein, ada Habib Hafidh Al-Aid,
Idrus, Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman, dan banyak lagi, Habib Hamid bin Syekh, Habib Umar bin Taha, dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan diberikan sehat oleh Allah, panjang umur, bisa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.